bawa teman. Ya, supaya saya nggak grogi sendirian. Nah, ini namanya katanya Bu Malvian Pinky. Pinky diem ya. Yang di YouTube nggak kelihatan kayaknya. Oh iya kelihatan. Oke Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang menjaga kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dikala kami suka, dikala kami duka, dikala kami percaya, dikala kami bimbang, dikala kami kehilangan pengharapan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami sering kali meninggalkan Engkau, tetapi Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami adalah Tuhan yang memproses kehidupan kami. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang melukai hati kami, Engkau izinkan itu terjadi, Engkau punya maksud yang tersembunyi. Dan bagian kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, pakai hamba-Mu yang lemah di dalam memahami kedalaman firman dan juga memahami pergumulan jemaat Tuhan. Roh Kudus yang bekerja tanpa bataslah yang menolong kami. Agar firman yang diberitakan bukan hanya menyentuh ranah kognitif kami, tetapi juga menyentuh hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur untuk sekali lagi satu kesempatan Bapak Ibu boleh ibadah secara onsite. Beberapa mungkin masih juga ada ibadah secara online. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengasihi musuhmu. Kita akan mengambil bersama-sama dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Nah, saya ajak kita untuk boleh buka Alkitab kita entah di gadget, entah di Alkitab fisik. Ayatnya memang panjang, kita nggak baca semua. Saya nanti juga ada di dalam PowerPoint, Bapak Ibu bisa baca, tetapi saya tetap mengajak kita untuk membuka. Karena saya harus jelaskan dulu, bagian ini seringkali disalah mengerti oleh orang Kristen. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah dengar pagi hari ini, kalau boleh dicatat, supaya tetap bahasa Jermannya itu ngeh gitu loh, ngeh. Kalau ditanya itu dipelintir sama orang-orang non-Kristen itu kita bisa jawab gitu ya. Jadi silakan dibuka dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Tapi kita nggak baca semua pada pagi hari ini, saya hanya cuplik di ayat 38-39. Lalu kita beralih ke 43 sampai yang ke 45. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Ini ayat yang suka disalah mengerti ya, nanti saya akan jelaskan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Jennifer Penn adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga berkebangsaan Vietnam. Satu keluarga ini mengungsi atau merantau ke Amerika. Jennifer Penn ini adalah seorang siswa yang sangat pandai di sekolahnya. Itu kalau ujian Bapak Ibu, tidak ada A-.
semuanya A. Ini emang dewa turun ke bumi, gitulah ya. Sebutan saya biasa untuk kaum-kaum elitis atau orang-orang pandai di sekolah. Nah rupanya Jennifer Penn ini dari sejak dia usia 4 tahun, banyak mengikuti kursus. Ada ice skating, piano, wushu, berenang, band. Wah ini kalau sekolah bahasa Bapak Ibu ya, Senin Jepang, Selasa Korea, hari Rabunya Jerman, wah semua diborong. Maklum, keluarga perantau, mereka bekerja keras orang tuanya untuk bisa bertahan hidup dan sukses. Dan ternyata sukses. Maka dalam pendidikan orang tuanya mereka tidak mau sang anak itu mengalami kegagalan, kesulitan seperti papa dan mamanya. Tapi sangat disayangkan, Jennifer Penn yang bertumbuh makin dewasa ketika sudah menginjak ke jenjang universitas, dia mengambil sebuah keputusan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh papa dan mamanya. Jadi pembunuh itu kalau nggak salah minta $50.000 kalau saya nggak salah ingat ya, Dan dia bersedia memberikan dengan asumsi ketika keluarganya mati, asuransi keluar dan itu bisa ganti. Ini Bapak Ibu keluarga papa dan mamanya ya. Han Penn sama Ha Penn. Namanya cukup unik ya. Ternyata antara pria dan wanita itu hanya dibedakan huruf N gitu ya. Ini keluarga refugee atau perantau dari Vietnam pindah ke Amerika, banting tulang, kerja setengah mati dan akhirnya sukses. Pertanyaannya adalah kenapa Jennifer Penn itu sampai punya sebuah motif atau sebuah keinginan untuk membunuh papa dan mamanya. Karena itu muncul karena kepahitan dan kemarahan kepada orang tua. Seperti tadi saya katakan ini adalah keluarga perantau. Mereka tahu artinya sulit, sehingga keluarga ini menerapkan satu pola pengasuhan yaitu tiger parenting. Ini bukan jurus ya, bukan. Tiger parenting itu apa? Kan anak-anak, ini bukan harimau, kok tiger parenting. Bapak Ibu kalau membacanya di Google, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa tiger parenting itu adalah pola asuh dari orang tua yang mengatur segala kehidupan anak. Mulai dari apa yang dia pakai, dia boleh berteman dengan siapa, dia sekolah di mana, semua pokoknya anak tidak punya hak otonomi. Semuanya diatur sama papa dan mama. Alhasil karena dibesarkan dari sejak kecil dengan pola asuh yang seperti ini, anak ini beranjak dewasa, berjumpa dengan seorang pacar, seorang pria yang dia kasihi, orang tuanya melarang, dia menipu sana, menipu sini, akhirnya sang pacar atau kekasih itu memberikan sebuah saran, udah bunuh aja kedua orang tuamu. Dan saran itulah yang membuka pikirannya dan merasa masuk akal. Karena memang selama ini kedua keluarga saya atau papa mama saya ini yang mengganggu kehidupan saya. Alhasil dia punya sebuah dendam yang sangat dalam kepada papa dan mamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah penggalan kisah nyata yang pernah terjadi yang memberikan kepada kita sebuah kebenaran yang kita bisa tarik pelajaran dari kisah ini. Di mana ketika seseorang itu tidak mampu mengendalikan, mengontrol luka hatinya yang berkaitan dengan kemarahan dan kepahitan di masa lalunya, maka orang itu akan menghadapi problem besar. Saya ulangi ya. Bagi setiap kita yang pernah terluka di masa lalu, dan kita tidak bisa mengontrol itu, tidak bisa mengatasinya, di kemudian hari kita akan mengalami problem yang besar.
Makanya firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ampuni. Jangan keraskan hati, ampuni. Tapi jujur, saya tahu. Waktu saya besuk, waktu di kelompok Kahati, beberapa curhat, Pak, mengampuni itu enggak gampang. Mengasihi musuh itu enggak gampang. Nah, saya coba pikirkan kenapa sih kok mengasihi atau mengampuni itu enggak pernah gampang. Karena yang pertama, karena kesalahan orang yang dilakukan kepada kita itu terlalu sakit. Gara-gara dia bisnisku hancur. Masa Pak sekarang saya harus ampuni dia, keenakan dia. Gitu. Jadi kesalahan sesama kita ini memang sangat dalam. Sehingga kita enggak rela kasih pengampunan. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena kita merasa orang itu kalau diampuni enggak tahu diri atau keenakan. Masa Pak dia nipu saya loh 100 juta. Saya ampuni, kok enak? Kok enak? Kalau dia ganti masih puji Tuhan. Masa kita langsung lepaskan? Sehingga kita menutup hati untuk mengampuni. Dan alasan ketiga yang terakhir adalah karena kita juga bisa dimanfaatkan. Ternyata Pak Albert ini hatinya pemaaf. Jadi injek-injek aja terus, sakiti terus. Dia cuma berespon maaf. Paling tidak 3 alasan inilah yang membuat kita itu enggan. Tidak mau memberikan pengampunan. Tapi firman Tuhan tetap berkata kepada kita, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu kah atau menyakiti hatimu. Beberapa orang Kristen waktu baca bagian ini tuh bilang amin, tapi separuh aminnya. Maksudnya apa? Gini, Pak, saya memang gak balas, saya gak balas orang jahat. Cuma GKI Citra mah baik-baik, ya gak balas. Tapi tak doain Pak, tak sumpahin supaya dia ketabrak gitu ya. Kan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan aniaya dia Tuhan. Kalau boleh Tuhan ya dia kalau naik pesawat itu jantungan gitu loh. Ya enggak balas sih. Tapi kita kan disuruh berdoa katanya. Bukan itu loh doanya ya. Jangan kalimat pertamanya dibuang. Kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Jadi doa kita atas dasar hati yang mengasihi, bukan hati yang membenci, bukan hati penuh amarah. Nah, tetapi sebagian dari kita, Bapak Ibu ya, berkata begini, Pak saya itu gak punya musuh loh Pak, sorry gak punya musuh. Kayak Rusia sama Ukraina, bukan kayak gitu, saya gak punya musuh Pak. Saya mah orangnya baik sama semua, baik sama semua. Maka izinkan saya memberikan definisi terlebih dahulu soal musuh Bapak Ibu. Musuh itu saya kasih definisi yang pertama adalah seorang yang kita benci. Wah enggak Pak, sorry saya enggak punya kebencian sama siapapun. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu ya. Definisi yang kedua adalah saya coba rumuskan seorang yang melukai kita. Dan kita enggak mau ngampuni. Dan enggak mau kasih maaf. Nah udah bicara definisi yang kedua, ini makin luas nih. Karena kita bisa bersinggungan dengan orang lain yang melukai kita, betul? Dan di antaranya yang ketiga adalah musuh itu juga bisa dikatakan seorang yang menimbulkan kepahitan di dalam diri kita. Kalau udah mencakup nomor 3, saya pernah menemukan bagaimana anak benci sama papanya. Seorang putri benci sama mamanya. Ya kayak tadi Jennifer Penn kan, memang bukan musuh dengan definisi nomor 1, tetapi nomor 2 dan nomor 3. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa lepas dari luka melukai. Kalau kita tidak pernah melukai orang, belum tentu orang lain tidak melukai kita, betul? Kadang cara ngomong salah, perilaku salah, kita jadi kena getahnya. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan katakan kasihi mereka. Orang yang pernah melukai kamu, orang yang pernah kamu benci, orang yang menimbulkan kepahitan di dalam hatinya. Tapi perintah kasih ini diawali dulu dari
Ayat ini Bapak Ibu. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tapi siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Hukum zaman itu Bapak Ibu, memang mata ganti mata. Supaya menghindari adanya orang saling menyakiti. Jadi kalau kamu pukul mata saya, ya saya pukul mata kamu. Jadi apa yang saya alami, saya harus berikan hasil itu kepada kamu dan kalau bisa sama atau lebih berat. Begitu. Nah problemnya ayat 39 inilah yang seringkali disalah mengerti. Wah ini tampar menampar nih, paling enak tampar orang Kristen kalau mau latihan tangan. BTW ya Bapak Ibu ya, ada loh olahraga tampar-tamparan. Pernah lihat gak di YouTube? Gaplok-gaplokan sampai tewas. Ada Bapak Ibu ya, nanti boleh dicoba. Tapi tulisannya apa? Slap. Slap ya, slap turnamen gitu. Wah nanti ada, seru tuh. Gaplok-gaplokan. Nah ayat ini seringkali disalah mengerti ayat 39, yaitu tampar-tamparan itu loh. Yang pertama, wah jika ditampar memang harus kasih satunya lagi. Jadi ayat ini dimengertinya harafiah. Nah ini yang celaka. Saya minta tolong ya, pulang dari sini kalau yang masih punya pengertian tampar-tamparan begini boleh dan harus, nanti pulang dengerin YouTube lagi. Kalau bisa sehari 3 kali, ya biar diubah. Kalau ada orang Kristen, aliran lain ngomong, orang Kristen sih tampar sini gue gaplok lu, gak boleh bales. Bisa jelasin, nanti saya jelasin artinya apa. Dan yang kedua, asumsi yang keliru adalah orang Kristen itu ya enak bisa ditekan, ditindas, dan gak boleh bales. Ini 2 asumsi keliru ya. Ini 2 asumsi keliru yang harus kita buang. Nah nanti saya akan beritahukan apa yang benar. Nah pertanyaannya Pak, bagaimana mengerti tampar-menampar ini? Nah firman Tuhan berkata begini, perhatikan ya, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah ini, Pinky, saya gaplok ya. Ini Pinky Bapak Ibu ya. Perhatikan, firman Tuhan bilang apa? Barang siapa menampar pipi kananmu. Kalau misal, pakai ini ya, sorry. Saya nggak nyangka harus ini ya, matiin dulu. Nah, kalau misalnya saya gaplok nih ya, plok, sakit nggak sakit dia, seneng, ketawa dia, gaplok. Gaploknya pipi kanan atau pipi kiri? Yang keras. Saya tampar pakai tangan kanan. Plak, pipinya Pinky itu pipi kanan atau kirinya dia? Kiri. Tapi firman Tuhan bilang apa? Barang siapa menampar pipi kanan dulu atau kiri dulu? Kanan ya. Nah terus gimana gaplok dia pakai ke kanan dulu? Masa begini? Ribet banget sih, ya ampun, nampar-namparan di Kristen aja pakai ada gaya-gayanya. Begini Bapak Ibu saya jelasin. Kalau firman Tuhan katakan, barang siapa menampar pipi kananmu, zaman konteks itu dipukulnya itu pakai ini, pakai punggung tangan. Begini, plak. Nah, thank you ya, udah digampar ya. Zaman itu Bapak Ibu, kalau seusia, misalnya saya gampar satu anak pemuda, plak, saya bisa dipenjara. Zaman itu. Apalagi kalau gampar yang lebih tua, wah bonus dah itu. Itu kok tampar pakai ini. Tapi Bapak Ibu, kalau langsung tamparnya pakai punggung, itu jauh lebih hina. Bisa 2 kali lipat. Itu penghinaannya. Jadi firman Tuhan katakan begini, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi siapa tampar pipi kananmu. Artinya ketika seseorang ditampar pakai punggung, berarti dia sudah mendapatkan penghinaan 2 kali, betul?
Berarti kamu kalau ditampar satunya itu, kamu sudah dihina 2 kali, bukan jadi 3 kali. Tetapi ya sama aja, kamu itu sudah direndahkan. Itu poinnya. Nah, setelah bagian ini Bapak Ibu, ternyata tidak sampai ditampar-menampar aja. Alkitab melanjutkan dengan satu analogi. Nah, saya pakai analogi. Berarti ini bukan dimengertinya harafiah ya. Analogi kedua yang Yesus katakan, yang serupa dengan ayat 39 adalah, kepada orang yang hendak mengajukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Maksudnya apa sih? Bapak Ibu, zaman itu orang itu punya 2 lapis bajunya. Satu baju dalam, satunya kayak jubah untuk menutupi supaya nggak dingin di malam hari. Jadi dikatakan firman Tuhan, kalau ada yang pingin baju, kasih semua. Nah, ayat ini juga bukan dimengertinya harafiah. Nanti misalnya gereja minta baju nih, oh baju layak pakai. Nanti di depan bejibun sama jubah, katanya firman Tuhan bilang gitu. Katanya kalau minta baju kasih jubah. Bingung ntar diakonia. Bukan itu maksudnya ya. Analogi serupa dikatakan apa? Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ini analogi juga. Analoginya gimana sih Pak? Pengertiannya zaman itu begini Bapak Ibu. Orang Yahudi kan dijajah sama pemerintahan Roma. Jadi orang Yahudi itu biasanya nggak mau dengerin apa kata prajurit Roma. Tapi prajurit Roma karena mereka adalah penjajah, mereka punya hak untuk memanggil siapapun, kamu bantu bawa barang ini. Nah, orang yang diminta bantuan itu cuma boleh maksimal jalan 1 mil. Enggak boleh lebih. Karena itu aturan dari Kaisar Roma seperti itu. Supaya kamu jangan semena-mena dengan orang Yahudi. Nah, firman Tuhan di dalam konteks yang seperti itu dia katakan, kalau kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kita kan mikir, Pak, saya itu kalau jalan itu 50 kilometer loh Pak. Lebih jauh daripada perintah firman Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi ini adalah sebuah analogi, bukan harafiah. Dan bagian yang terakhir nih, ini bahaya nih kalau kita mengertinya secara harafiah. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak yang mau minjem dari kamu. Celaka enggak? Saya datang nih sama Bu Meme, Bu pinjam mobil, saya minta mobil. Harus kasih pakai ayat ini. Kurang ajar kan? Ayat ini bukan ngajarin Bapak Ibu untuk kita minta kepada siapapun. Terus kita pakai alasan ini, enggak boleh balik, sorry. Enggak begitu kali. Kristennya jadi rusak kalau kita pahami ini harafiah kan. Kalau gitu Pak, bagaimana memahami ayat ini? Apa makna dari keempat analogi ini? Kata kuncinya terletak pada bagian yang saya kasih garis kuning. Jangan melawan yang berbuat jahat kepadamu, tetapi 4 analogi. Jadi firman Tuhan itu ngajarin begini, kalau ada orang buat jahat sama kamu, budaya sekitar mengajarkan apa? Mata ganti mata, berarti lu jahat sama gua balas jahat sama lu. Firman Tuhan ngajarin enggak, jangan begitu. Tapi kamu balasnya itu dengan kasih atau dengan respon yang tidak seharusnya. Kalau harusnya jahat dibalas dengan jahat, orang Kristen belajar jahat dibalas dengan baik. Kalau orang memfitnah kita, kita belajar membalasnya bukan fitnah balik. Ya kita putar otak, sama-sama bagaimana kita tetap bisa menunjukkan kasih kepada orang itu. Nanti saya jelaskan definisi kasihnya seperti apa. Jadi keempat analogi itu memberikan kepada kita sebuah pengertian. Harusnya itu kalau kamu diminta baju, kasihnya baju. Tapi kalau ketika kamu kasih jubah, itu sesuatu yang nggak make sense. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Di tengah kondisi begitu dilanjutkan dengan bagian kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu,
bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Beberapa kan di antara kita itu, saya maafkan harus katakan bahwa kita itu punya definisi kasih yang keliru. Kasih itu di dalam benak banyak orang, kasih itu selalu memberi yang orang mau. Padahal definisi kasih enggak begitu. Kalau Tuhan kita selalu memberi yang saya mau, yang Tuhan siapa? Saya. Definisi kasih itu bukan selalu memberi yang orang lain mau. Dan pengertian kedua yang penting menurut saya, yaitu apa? Kasih itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang lain. Contoh ya, saya ambil contoh kasus. Katakanlah kita itu ditipu sama orang. Bisnis tipuan, paling gampang lah, robot trading. Ya dah, robot trading. Masuk sudah banyak, ditipu pula. Terus kita dapat ayat ini, wah ampunilah musuhmu. Kok enak ya Pak ya? Orang Kristen selalu rugi. Nah Bapak Ibu, kasih itu tidak selalu berbicara melepaskan loh. Tapi kasih itu menginginkan yang terbaik. Kalau orang ini memang pelaku penipuan dan banyak korbannya, apakah dengan lepaskan dia membuat hidup dia lebih baik? Jawabannya enggak. Jadi harus ngapain? Salah satu bentuk kasihnya adalah masukkan dia ke dalam penjara. Bapak Ibu memasukkan orang ke dalam penjara, itu belum tentu atas dasar kebencian, itu balik ke kasihnya, hatinya seperti apa. Bapak Ibu, kita kalau pukul anak kita, salah nih, kita hukum. Kita hukum dia dengan kebencian, hati yang benci, atau hati yang mengasihi. Hukumannya bisa sama, tapi bisa berangkat dari hati yang lain. Itu poinnya. Jadi Bapak Ibu, kasih itu bukan selalu melulu untuk melepaskan. Belum tentu. Maka harus dengan hikmat Tuhan kita memberikan penentuan. Karena kalau enggak Bapak Ibu, hukum negara tidak berlaku. Ada orang-orang yang jahat. Ada orang-orang yang memanfaatkan lengahnya orang Kristen. Dan pakai ayat-ayat tertentu untuk bilang, lah harus ngampuni. Kamu enggak ngampuni saya. Dihukum Tuhan lo, bukan anak Tuhan lo. Karena aku bukan orang Kristen, nah aku tidak berlaku untuk mengampunimu. Bapak Ibu, seringkali kita punya definisi kasih itu keliru. Kasih itu bukan hanya sekedar memberi yang orang mau, tetapi menginginkan yang terbaik supaya orang itu mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dari hari kemarin. Bagian ini dilanjutkan Bapak Ibu dari ayat 45 sampai 47. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagian ini ingin menunjukkan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa prinsip kasih itu adalah kasih ditujukan kepada bukan golongan tertentu. Jadi kalau kita mengasihi orang itu bukan gini, lu kriminal apa bukan? Enggak begitu. Karena Tuhan kita menurunkan hujan untuk semua orang. Pernah lihat hujan cuma terjadinya sama orang Kristen? Pernah enggak? Enggak pernah. Pernah enggak lihat panas itu cuma Kristen aja, yang lain kasih hujan? Enggak pernah, semua. Tuhan kita itu generous. Dia memberikan anugerah kepada seluruh manusia, baik itu percaya ataupun tidak. Itu yang dimaksud dengan kasih dari Tuhan. Dan kasih itu bukan kepada orang yang mengasihi kita saja, tapi kita harus belajar untuk mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Firman Tuhan katakan begini, apabila kamu mengasihi, ayat 46 ya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, upahmu apa? Bukankah pemungut cukai juga berlaku demikian? Ayat 46 dan 47 ini ingin memberikan sebuah perbandingan bahwa orang Kristen dengan orang non-Kristen ada perbedaan jelas. Kalau orang-orang non-Kristen hanya mengasihi, kalau kamu mengasihi saya, orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, kita harus berbuat lebih dari itu. Kita mengasihi sampai melampaui perlakuan orang itu kepada saya. Karena itulah Tuhan kita bukan? Kalau Tuhan kita
itu diperlakukan seperti konsepnya dunia, hari ini saudara dan saya nggak ada di sini. Karena kita diampuni bukan karena kita lakukan sesuatu bagi dia, betul? Tapi Tuhan mengasihi kita dengan sangat. Sehingga dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Bagian Matius pasal 5 ditutup dengan satu kalimat oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu itu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga itu adalah sempurna. Beberapa orang Kristen langsung udah sinis. Enggak mungkin lah Pak, sempurna Pak. Bagaimana bisa sempurna? Tiap hari aja lakukan dosa, enggak melakukan yang Tuhan mau aja udah dosa. Bagaimana bisa sempurna? Ini ayat enggak masuk akal. Nah setelah saya menyelidiki Bapak Ibu, kata sempurna ini dalam bahasa aslinya itu dipakai kata teleios. Kata dasarnya apa? Ios. Wih, berarti sistemnya handphone ya, bukan, bercanda. Kata sempurna itu bukan artinya juga bisa dewasa. Dewasa. Artinya kalau perintah firman Tuhan, hendaklah kamu itu sempurna sama seperti Bapamu di surga itu sempurna. Tuhan menginginkan terjadinya sebuah pertumbuhan rohani. Kita makin dewasa rohani. Dulu kita susah mengampuni, sekarang kita belajar mau mengampuni. Dulu kita itu kalau ditipu langsung bawaannya marah. Kita belajar mengalami pertumbuhan rohani, ngerem, marahnya diatur. Dulu kebun binatang keluar, sekarang marahnya nggak keluar kebun binatang, misalnya begitu. Terjadi sebuah perubahan. Nah itulah yang Tuhan rindukan. Seperti Kristus sudah mati di atas kayu salib dan mengampuni dosa kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama berproses. Berproses Bapak Ibu. Saya sengaja memilih kata berproses karena saya tahu itu nggak gampang. Saya juga pernah dilukai. Tidak mudah langsung, wah saya mah ngerti Alkitab langsung lepasin pengampunan. Bapak mah kayak bukan orang Pak. Bukan, tetap bergumul. Karena yang namanya pengampunan selalu butuh satu usaha keras. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah kisah yang sungguh terjadi. Seorang wanita, gadis muda bernama Jacqueline Saburido. Dia mengadakan pesta sehingga larut malam di tanggal 19 September tahun 99. Setelah dia di Sabtu malamnya mengadakan pesta bersama dengan teman-temannya, kisah hidupnya berubah drastis sejak itu. Dia bersama dengan ada seorang bernama Regi Stevi, itu seorang laki-laki. Dia dalam kondisi mabuk, dia juga pulang membawa kendaraan SUV. Jadi Regi ini membawa Jacqueline bersama dengan teman lainnya untuk diantar pulang. Celakanya dia mengemudikan mobil dalam kondisi yang mabuk. Kita sudah bisa menebak dalam situasi yang gelap mobilnya nabrak dan yang terjadi 2 dinyatakan meninggal, 2 cedera berat dan mobilnya itu terbakar parah. Alhasil yang terjadi Regi segera telepon, Reginya nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Dan dia segera telepon polisi, langsung ditangkap, divonis 20 tahun penjara dan juga kena 20.000 US dollar. Jacqueline selamat. Ini kondisi mobilnya. Jacqueline selamat, nyawanya, badannya. Artikel yang saya dapatkan, dia kehilangan telinga, rambut, hidung, alis mata, bulu mata, dan dia terganggu penglihatannya. Setiap kali dia itu harus bawa
air mata buatan. Setelah kecelakaan itu dia masih menjalani 40 operasi dan terus berkelanjutan. Di dalam sebuah acara Oprah Winfrey Show, dia diundang hadir sebagai salah satu bintang tamu. Oprah Winfrey Show itu kayak kalau di kita itu kayak Kick Andy, Bapak Ibu. Atau Hitam Putih. Diundang. Dan dikisahkan yang tadi saya ceritakan dari awal. Bapak Ibu nanti kalau pulang mau lihat detailnya silakan. Jacqueline Saburido. Di tengah momen itu, lalu dihadirkan sang ibu. Ibunya Regi. Ibu dari anak yang nabrak si Jacqueline. Sebelum saya tampilkan videonya, bagaimana pertemuan antara mamanya Regi dengan Jacqueline, saya ingin tanya dulu sama Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Jacqueline-nya, mau ngomong apa nih sama mamanya? Itu pertanyaan pertama saya. Coba kita pikirkan, simpen jawaban itu di dalam benak kita. Kalau kita dalam satu acara Winfrey Show ditonton oleh seluruh dunia, ada mama dari orang yang menabrak kita dan menghancurkan hidup kita. Kita mau ngomong apa? Dan yang kedua, kalau kita jadi mamanya Regi, kita mau ngomong apa? Coba pikirkan dulu sejenak. Dua pertanyaan ini. Saya kira kita sudah ada jawabannya ya. Saya ajak kita untuk saksikan berikut ini. Well, the man who drove the SUV that slammed into the car that Jackie was riding in, as we said earlier, is in prison, and his mother, Jean Steffi, is here. She has never met Jackie. Jean, come on up. Nggak ada suaranya. How are you? How are you? This is Jackie. Yes. What do you want to say to her? You just saw this story. You obviously are familiar with this story. Sayang sekali. Kau satu ada loh. Boleh di pause dulu? In the instant that your life changed, our lives changed. Nggak bisa. Well, the man who drove the SUV that slammed into the car that Jackie was riding in, as we said earlier, is in prison, and his mother, Jean Steffi, is here. She has never met Jackie. Gangguan terus ya Bapak Ibu. Jean, come on up. Waktu sang ibu How are dipanggil you? ke depan. How are you? Nggak This apa-apa, is saya Jackie. ceritain ya. Yes. Nggak ada suara. What do you want to say to her? You just saw Sang ibu this itu story. You mengucapkan satu obviously are kalimat, instantly familiar your with the life story. changing. Kamu dalam waktu sekejap saja, hidupmu berubah. Dan In the suaranya instant that your terpatah-patah, life dia tidak bisa changed, berkata apa-apa. our lives changed. Dia berkata kepada host, apa saya harus lanjutkan ini? You've Ini dia been, udah gak kuat. thought I could do this. You can do it. You can Dia do it. bertanya kepada host, saya harus lanjutin. Bapak Ibu perhatikan Jacqueline, kalimat yang dia ucapkan, Beautiful. apa? It's okay. Bagaimana mungkin Bapak Ibu? Anaknya itu merusak hidup Jacqueline. Kehidupannya berubah drastis, 180 derajat. Kecantikannya sirna, kesehatannya hilang. Dia melihat aja sudah sulit sekali. Bagaimana mungkin dia bisa katakan, it's okay. Seolah-olah dari kalimat, it's okay, I forgive you. Saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu, Jacqueline ini anak Tuhan bukan. Tapi kalau dia adalah anak Tuhan, betapa luar biasanya kasih yang menggerakkan dia mengatakan it's okay. Dia tidak berkata, karena engkau mama yang gak bisa didik anak, tak bakar kamu. Biar kamu rasain yang saya rasain. Enggak. Tapi dia justru mengatakan, it's okay. It's okay. Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini,
Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin ada luka hati yang sangat mendalam. Saya bukan bermaksud untuk mengecilkan luka itu Bapak Ibu. Saya tahu itu sakit, sakit sekali. Ketika memori kita kembali ke belakang di dalam peristiwa kita dilukai itu, kemarahan muncul lagi. Tapi saya minta dengan kasih Kristus Bapak Ibu, ayo saat ini kita datang hampiri Dia. Dengan jujur, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, jiwaku terbuka di hadapan. Selidiki aku, periksa hatiku. Kalau aku masih punya kepahitan, hari ini aku mau belajar untuk melepaskannya. Saya ajak kita ambil waktu untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita ambil sikap doa, kita tutup mata, berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambil momen ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan, seperti teladan dari Jacqueline. Kita bisa berkata, it's okay. It's okay. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, ambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Periksa hati kita, apakah kita mengalami kepahitan, kebencian, luka yang mendalam karena pasangan. Apakah karena orang tua? Atau karena rekan bisnis, rekan pelayanan? Biarlah Tuhan yang membuka selubung yang ada dalam hati kita. Kita tidak mengeraskan hati dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong, tolong Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami orang-orang berdosa Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh mengasihi kami. Tapi kami sulit Tuhan untuk mengampuni orang yang melukai kami. Sulit Tuhan. Kami tidak rela. Kami tidak mau. Tuhan yang bekerja di dalam hati kami Tuhan. Supaya kami punya kasih Kristus. Yang juga berkata kepada kami orang-orang jahat kepada Tuhan, it's okay my son. Tuhan tolong kami Tuhan. Setiap bulan, minggu yang lalu kami terima perjamuan kudus.
Di tempat ini kami mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang terpatri di dalam roti dan anggur. Terkadang kami mengkonsumsi itu tanpa melepaskan pengampunan orang-orang yang melukai kami. Tuhan tolong kami Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami. Sekali lagi banjiri kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami mampu melepaskan pengampunan bagi orang yang melukai kami. Terima kasih. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.